Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kendal, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau supervisor, coach, dan coachee. Bersama saya, Indri Kartikawati dari SD Negeri 3 Protomulyo, berperan sebagai supervisor atau pengamat, dan coachnya yaitu Bapak Fajar Budiarjo, serta dengan coachee Bapak Kornadus Teosakti. Selamat menyaksikan. Tujuan yang ingin dicapai yaitu calon guru penggerak dapat melakukan praktek coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan yang membantu guru untuk mengembangkan kemampuan mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Coaching adalah tindakan bermitra dengan klien dalam proses untuk menginspirasi pemikiran kreatif sehingga seorang individu dapat memaksimalkan potensi pribadi dan profesionalnya. Tahap 1, supervisor melakukan percakapan pra-supervisi kepada coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Fajar? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum hari ini Pak Fajar melakukan coaching kepada Pak Kornado, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dulu kepada Pak Fajar, nggih. Iya Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Jadi nanti Bapak biar ada panduannya ketika melakukan kegiatan coaching dengan coachee nantinya, nggih, Pak. Nah, baik Pak, pada coaching kita hari ini, nanti coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, nggih. Iya Ibu. Apakah sesuai dengan alur tirtanya ataukah belum? Lalu kemudian bagaimana cara Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee nanti juga akan saya perhatikan juga. Dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi Bapak sebagai coach. Ngoten nggih, Pak? Baik Ibu. Nih. Dan nanti jangan lupa Bapak disesuaikan juga ketika kegiatan coachingnya itu berdasarkan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya yaitu ada kemitraan, lalu proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coachee nantinya. Lalu untuk itu pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Pak Fajar adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching nanti, Pak? Baik Ibu, dari kegiatan coaching ini kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama yaitu terkait dengan sebagai pendengar aktif Ibu. Jadi nanti saya akan berusaha untuk mendengarkan dengan baik hal-hal apa saja yang akan disampaikan oleh coachee pada waktu pelaksanaan coaching. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu, pertanyaan berbobot atau terbuka, supaya nanti ketika proses coaching berjalan, harapannya nanti coachee dapat menemukan sendiri dari permasalahan yang menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi seperti itu Ibu. Dan yang ketiga, saya akan berusaha untuk hadir penuh untuk mendengarkan apa saja yang akan coachee sampaikan, seperti itu Ibu. Oke, dari ketiga kegiatan tadi, kira-kira lebih spesifiknya Pak Fajar ingin fokuskan atau kembangkan di hal yang mana gitu Pak? Ya, untuk hal yang akan saya kembangkan secara spesifik Ibu, itu pada pembuatan pertanyaan yang terbuka atau yang berbobot Ibu. Ya, pada hal itu. Oh ya, nanti kemudian pertanyaan yang terakhir ini Pak, kira-kira harapan apa yang diinginkan Pak Fajar setelah kegiatan coaching nanti selesai? Untuk harapan setelah coaching nanti selesai saya lakukan, harapannya adalah dari diskusi saya dengan coachee nanti, si coachee akan dapat menemukan solusi-solusinya terkait dengan masalah yang dihadapi, seperti itu Ibu. Oh ya,
Sekian dulu Pak untuk kegiatan praobservasi kali ini. Nanti dilanjutkan kembali setelah Pak Fajar melakukan kegiatan coaching. Lalu silahkan Pak Fajar melakukan coaching dengan coaching ya Pak. Ya, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahap 2, coach melakukan percakapan coaching kepada coachee. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Kabar baik Pak Fajar. Nah, kalau saya lihat sepertinya ada yang ingin Bapak sampaikan kepada saya, Bapak. Iya Pak, jadi gini Pak, saya ingin menyampaikan permasalahan di kelas Pak mengenai pembelajaran saya sendiri Pak Fajar. Apakah Pak Fajar hari ini ada waktu? Kebetulan saya ada waktu Bapak, mungkin sekitar 30 menit, karena setelah itu saya ada kegiatan pembelajaran kembali Bapak. Iya, berarti saya boleh ya Pak ya di sini untuk menyampaikan permasalahan saya Pak Fajar ya. Boleh, silahkan Bapak. Jadi gini Pak Fajar, saya itu ketika pembelajaran di kelas untuk kelas TKR Pak, saya itu kok merasa anak itu tidak semangat ya Pak ya. Kadang ada anak yang masih di meja, kemudian ada yang tidur, kemudian ada yang main HP. Saya itu bingung Pak mau ngapain Pak. Oh gitu. Jadi yang tadi Bapak sampaikan, ada anak ketika pembelajaran itu anak itu juga kurang aktif ya, Iya, Bapak betul, ya. Bapak. Anak yang kurang aktif, mereka tidak bersemangat, ada yang duduk di meja bermain HP dan sebagainya. Nah, sebelumnya yang ingin saya tanyakan Bapak, tujuan Bapak dalam obrolan kali ini bisa Bapak sampaikan? Tujuan saya Pak, bagaimana sih cara saya bisa menjadi tahu itu loh Pak, bagaimana anak itu aktif dalam pembelajaran saya, kemudian anak itu senang mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia Pak di dalam kelas. Kemudian tugas-tugas mereka kan juga saya pengennya mengumpulkan tepat waktu Pak. Oke. Jadi Bapak ingin agar ketika pembelajaran di kelas Bapak, anak-anak itu merasa senang, kemudian aktif, dan anak-anak dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu Bapak ya? Iya betul Pak. Kemudian begini Bapak, ketika Bapak menginginkan bahwa anak itu ketika pembelajaran merasa senang, kemudian anak-anak itu bisa aktif mengikuti kegiatan pembelajaran, dan ketika ada tugas itu anak-anak juga dapat menyampaikan dengan tepat waktu, kira-kira hal apa sajakah yang sudah Bapak lakukan agar yang Bapak inginkan itu dapat tercapai? Jadi gini Pak, hal yang pernah saya lakukan Pak, saya itu sudah menggunakan ice breaking Pak. Kemudian saya sudah menggunakan media pembelajaran Pak. Tapi ketika itu semua sudah selesai Pak, anak juga kembali lagi tidak aktif Pak di sini Pak. Oke. Jadi ketika Bapak sudah berusaha untuk ketika pembelajaran di selasanya ada ice breaking ya. Betul. Ice breaking untuk menarik minat, untuk menjadikan pusat perhatian anak kepada pembelajaran seperti itu lagi. Ya, ya. Dan Bapak tadi juga menyampaikan bahwa sudah mempersiapkan media. Ya. Nah, tetapi ketika itu selesai, anak-anak kembali lagi ke posisi sebagai anak yang tidak aktif lagi. Iya betul Oh, Pak. seperti itu nih. Dalam kasus ini Bapak, menurut Bapak, idealnya ketika anak itu mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir itu seperti apa? Jadi ideal saya Pak, anak itu mengikuti pembelajaran itu satu, mereka senang dulu Pak, kemudian mereka aktif dalam kegiatan bertanya, menjawab, kemudian di dalam sela-sela pembelajaran mereka juga saling bantu-membantu dengan temannya, kemudian yang terakhir tugas mereka itu tercapai dengan tepat waktu. Oke, baik. Tadi Bapak sudah membuat media, kemudian ada ice breaking, tetapi ketika pada pelaksanaannya anak-anak kembali lagi ke posisi semula, kurang semangat dalam pembelajaran. Nah, kalau Bapak nilai
dari rentang nilai 1 sampai 5 ketika Bapak sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, tetapi anak itu belum bisa memenuhi harapan ketika pembelajaran untuk seperti yang panjenengan inginkan, Bapak inginkan itu, Bapak menaruh skala Bapak di skala berapa? Kalau misalkan 1 sampai 5 ya 1 Pak. sampai 10 kira-kira 1 di, sampai di rentang berapa Bapak? Saya menempati di rentang mungkin 6 sampai 7 Pak. Oke, di rentang 6 sampai 7 nggih. Iya. Nah, yang ingin Bapak capai dari rencana-rencana yang akan Bapak lakukan agar anak itu nantinya sesuai dengan harapan, kira-kira di rentang berapa Bapak? Kalau yang ingin saya capai itu mungkin berarti kan ini rentang yang Rentang ya ideal menurut Bapak idealnya ya itu di rentang mungkin 9 sampai 10 Pak. 9 sampai 10 ya. Ya. Oke. Selain tadi Bapak sudah menyiapkan media, ada kemudian disisipi atau dimasukkan kegiatan ice breaking ketika di sela-sela pembelajaran. Apakah ada cara lain yang menurut Bapak agar tujuan itu dapat tercapai lebih baik lagi ya Pak? Berarti ini ya Pak ya, kalau saya berpikir ulang, berarti kan untuk media, untuk ice breaking itu kan untuk pembukaan ya Pak ya. Ya. Untuk pembukaan, untuk membuka minat siswa, Betul. kemudian media itu supaya anak itu menjadi senang, kemudian menjadi mudah mengerti. Tapi sepertinya masih kurang satu Pak. Kalau saya berpikir lagi atau mungkin prosesnya ya Pak ya, atau konten yang saya muat di dalamnya ya Pak Fajri. Berarti gini, tadi Bapak sudah membuat medianya, Media. kemudian ada ice breaking-nya. Yang langkah terakhir, Bapak akan mencoba untuk menerapkan Berarti konten-kontennya Pak, atau yang di situ pembelajaran proses sesuai, pembelajarannya. ya dengan minat mereka mungkin. Oh begitu, berarti ada semacam proses diferensiasi untuk anak-anak seperti itu Ya Pak? betul sekali Pak, betul sekali. Jadi nanti langkahnya Bapak akan membuat sebuah pembelajaran berdiferensiasi, Ya, disesuaikan dengan minat anak seperti itu Pak? betul sekali Pak. Ya, bagus sekali Bapak. Memang kalau kita amati sekarang ini Bapak, memang kalau kita sebagai seorang guru itu sebisa mungkin untuk dapat mengimplementasikan pemikiran dari Gajah Dewantara, di mana kita harus bisa mendidik anak sesuai dengan kodratnya Bapak. Jadi ketika pembelajaran yang tadi Bapak sampaikan, rencana untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu sangat bagus sekali. Saya sangat mendukung sekali langkah yang Bapak lakukan tadi, karena dengan pembelajaran yang berdiferensiasi itu akan dapat untuk memenuhi kebutuhan belajar anak yang berbeda-beda. Seperti itu. Nah, kemudian dari rencana yang tadi Bapak sudah sampaikan, kira-kira kapankah rencana itu akan Bapak implementasikan? Berarti karena ini sudah di akhir minggu ya Pak ya. Ya. Berarti untuk rencana itu saya lakukan di minggu berikutnya Pak, atau mungkin di hari Senin Pak. Karena hari Senin kebetulan saya masuk di kelas tersebut. Oke, baik. Apakah Bapak memiliki komitmen yang kuat terhadap rencana-rencana yang tadi Bapak sampaikan? Iya Pak, saya memiliki komitmen Pak, dalam artian dalam rencana tersebut saya itu mungkin akan membuat sebuah skala daftar checklist Pak. Antara satu itu mungkin mulai dari persiapan, kemudian pembuatan bahan ajar sampai kepada nanti implementasi di dalam kelasnya Pak. Oh begitu ya. Baik Bapak, menurut Bapak dari beberapa hal yang tadi sudah kita obrolkan bersama-sama, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan hari ini? Jadi yang saya dapatkan dari percakapan hari ini Pak, satu, saya harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak, sesuai dengan keinginan dan kegemaran mereka. Yang kedua, saya harus mempersiapkan mulai dari perencanaan, kemudian pembuatan konten, kemudian sampai kepada aksi yang akan saya lakukan di hari Senin Pak. Iya. Kan seperti itu. Oke, alhamdulillah dari percakapan hari ini Bapak sudah dapat
menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak Koordinator tadi sampaikan pada saya di awal-awal pembicaraan. Mudah-mudahan rencana yang Bapak susun tadi dapat membuahkan hasil yang baik. Jangan lupa Bapak untuk dari tahap rencana sampai nanti tahap evaluasi dan perkembangan selanjutnya untuk bisa dicatat Bapak. Ya. Karena dengan adanya catatan itu paling tidak nanti bisa sebagai rekam jejak bahwa Bapak sudah melakukan pembelajaran seperti ini dan itu bisa digunakan untuk rekan sejawat yang lain. Ya. Ya. Terima kasih Pak Fajar atas masukannya dan sarannya yang diberikan ya. Terima kasih sekali Pak Fajar. Ya, sama-sama Pak Koordinator. Ya. Saya menjadi tahu Pak dan saya menjadi lega hari ini karena setelah coaching dengan Pak Fajar, permasalahan saya tiba-tiba terpecahkan Pak. Terima kasih ya Pak ya sekali lagi Pak Fajar. Sama-sama Pak Koordinator, saya juga sangat senang dengan obrolan kita hari ini. Bapak yang tadinya merasakan beban, ada permasalahan di dalam kelas, sekarang Bapak sudah mendapatkan perasaan lega, sudah bisa menemukan solusi sendiri terhadap permasalahan yang Bapak hadapi tadi. Ya. Kalau begitu karena saya harus ada kegiatan lain lagi. Saya undur diri dulu ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar. Sama-sama Pak Koordinator. Tahap 3, supervisor melakukan percakapan pasca supervisi kepada coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Fajar sudah melakukan coaching ya sama Pak Koordinator. Iya Ibu. Nah, setelah coaching tadi ya Pak, saya akan menanyakan beberapa hal pertanyaan pasca observasi. Nah, yang pertama itu bagaimana Pak Fajar menilai diri sendiri ketika melakukan coaching tadi? Ya, baik Ibu. Ketika saya melakukan coaching dengan Bapak Koordinator, saya tadi sudah menerapkan alur cerita Ibu. Jadi mulai dari menentukan tujuannya, kemudian ada identifikasi masalah, dilanjutkan dengan rencana aksi, dan diakhiri dengan tanggung jawab. Jadi ketika saya tadi menerapkan alur cerita dalam pelaksanaan coaching, saya dapat menggali dari si coach sehingga coach tersebut dapat menemukan solusi tersendiri Bu terhadap permasalahan yang dia hadapi di sekolahnya, seperti itu Bu. Alhamdulillah berarti berjalan dengan lancar ya Pak. Iya Ibu, alhamdulillah. Sungguh luar biasa ini. Lalu bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan tadi ketika saya sedang mengamati kegiatan coachingnya Pak Fajar dan Pak Koordinator tadi? Boleh Ibu, silakan Ibu. Oke Pak, menurut saya tadi ketika mengamati sebagai observer tadi, ketika proses coaching tadi sudah berjalan dengan lancar. Pak Fajar selaku coach sudah menggali pertanyaan, mengidentifikasi masalah, lalu membantu Pak Koordinator untuk menyusun rencana aksi tadi ya Pak. Dan alhamdulillah rencana aksinya tadi juga sudah tersusun dengan rapi, tinggal dilaksanakannya nanti. Tadi Bapak sudah bagus memberikan pertanyaan berbobot juga, mendengarkan aktif juga tadi. Di situ tadi saya juga mengamati pada saat Bapak melakukan kegiatan coaching tadi sudah merespon dengan baik. Apakah hal yang sama dirasakan tadi sama Pak Fajar? Iya Ibu, tadi saya sudah merasakan bahwa ada semacam hubungan kemitraan Ibu antara saya dengan Pak Koordinator ketika melaksanakan proses coaching tadi, sehingga ketika ada semacam hubungan kemitraan tadi dari Pak Koordinator selaku coach itu dapat menyampaikan dengan leluasa, dengan lega semua permasalahan yang terjadi di kelasnya, seperti itu Ibu. Dari kegiatan coaching tadi, kira-kira apakah ada hal yang ingin ditingkatkan dari Pak Fajar sebagai coach? Ya Ibu, setelah selesai coaching tadi, hal yang ingin saya tingkatkan yang pertama tadi adalah untuk dapat membuat pertanyaan yang lebih terbuka lagi Bu, pertanyaan yang terbuka, yang berbobot, sehingga nantinya dari si coach itu dapat mengidentifikasi sendiri permasalahannya, kemudian menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Kemudian yang kedua, yang ingin saya kembangkan selain dengan membuat pertanyaan yang terbuka atau berbobot, yaitu dengan menjadi pendengar yang baik, pendengar yang aktif Ibu. Jadi
sebagai seorang coach, saya ingin ketika coach itu menjelaskan permasalahannya, saya bisa menangkap apa yang disampaikan oleh si coach tadi, kemudian saya juga bisa merasakan apa sih yang coach itu rasakan. Oke, Gitu. lalu kira-kira tindak lanjut apa yang akan Pak Fajar lakukan ini sebagai coach setelah kegiatan observasi tadi dengan saya gitu. Tindak lanjut yang akan saya lakukan Iya. setelah pelaksanaan coaching ini, Ibu, saya akan melaksanakan coaching lagi terkait tidak, kalau boleh, yang namanya permasalahan itu kan tidak dialami oleh satu orang saja, Ibu. Iya, Ada kemungkinan dengan guru-guru yang lain juga ada permasalahan juga, dan barangkali misalkan saya dibutuhkan untuk apa istilahnya berbagi atau ingin bercurah pendapat agar mereka dapat menemukan permasalahan, saya siap untuk membantu mereka seperti itu. Oke. Hasil supervisi dan coaching hari ini nanti akan saya catat ya Pak dalam form supervisi akademik. Ya, baik, Ibu. Oke. Lalu selanjutnya semoga kedepannya Bapak bisa melakukan coaching lebih baik lagi dengan rekan guru lain seperti itu ya Pak. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk Pak Fajar, Pak Kornado, dan juga saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video coaching dalam supervisi akademik dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.